Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-126, di mana ini adalah seri dari special review yang terakhir. Setelah kita bahas sektoral dari CPO, Coal, maka hari ini kita bahas sektoral terakhir yang menjadi andalan saya, menjadi pilihan The Golden Cross di tahun 2021, yaitu sektor konstruksi dan turunannya. Saham pertama yang akan kita review di sini adalah saham Adikarya dengan kode emiten ADHI. Di mana kalau secara teknikal teman-teman perhatikan bahwa saham ADI ini sudah menembus PBH di 1675, dia closing di PBH 1670 dan closingnya di 1675. Selama dia bertahan di atas 1670 ini, maka saham ADI masih bisa untuk terus melanjutkan kenaikan ke harga tertingginya. Tetapi kalau dia gagal bertahan, maka dia berpeluang koreksi terdekat menuju ke 1610 dan terjauh akan menuju ke 1465. Saham ADI saya rekomendasikan, saya andalkan di tahun 2021 karena memang sektor konstruksi sendiri mendapat banyak sekali sentimen positif. Yang pertama adalah sentimen dari anggaran belanja negara, di mana pemerintah masih sangat berfokus pada sektor infrastruktur selain sektor pendidikan dan kesehatan. Kita tahu bahwa di tahun 2020 hampir sebagian besar anggaran yang sudah dialokasikan ke sektor infrastruktur untuk pembangunan terpaksa direalokasi kembali ke sektor kesehatan untuk mendukung pulihnya ekonomi juga, sekaligus untuk bisa membantu mempercepat efek dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, sentimen positifnya adalah isu dari SWF, di mana teman-teman tahu sendiri bahwa dengan adanya lembaga ini, maka emiten-emiten yang berada di bawah kementerian, di bawah negara, punya prospek yang cukup bagus, di mana secara likuiditas mereka tidak terlalu susah lagi karena memang sudah ada investor-investor strategis yang berada di dalam SWF yang telah dibentuk oleh Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara jangka menengah, memang saham ADI masih berjalan di tren yang cukup bagus. Kalau teman-teman perhatikan tren line dari saham ADI, dia masih berada di dalam trend line dan dia belum turun ya. Dia masih bermain terus di sini dan kemungkinan besar dia akan koreksi dulu sedikit sebelum dia melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Kalau kita lihat secara indikator, memang di sini skornya sudah 8, artinya sudah sangat bagus. Kemudian demand-nya sudah 100%, kemudian volumenya juga sudah di atas rata-rata, dan secara middle trendnya juga sudah up, sehingga memang masih ada potensial dari saham ADI ini untuk terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tertinggi, bahkan menyentuh level tertingginya beberapa tahun lalu di angka 4.000. Itu target kita di tahun 2021. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham PPRE. Ini salah satu perusahaan milik PT PP, anak usahanya, yang bergerak di infrastruktur juga ya, di precast. Dan kalau kita lihat secara teknikal di sini, PPRE masih bertahan di atas PBL 254, di mana ini menjadi support penting dan support kuatnya. Kalau itu gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk turun ke 244. Teman-teman boleh beli ya dengan range buy 244 sampai 254, dan semakin turun teman-teman harusnya semakin menarik untuk mengkoleksi saham PPRE. Kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 254, maka dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke 274 dan berpeluang untuk menuju ke resistensinya di 304, dan itu merupakan harga tertinggi selama 40 hari dari saham PPRE. Kemudian saham berikutnya yang kita review adalah saham
PTPP. Ini induknya PPRE, di mana saham ini merupakan salah satu saham yang memiliki fundamental yang cukup bagus, di mana kalau kita lihat secara teknikal memang saham PTPP ini sudah dekat dengan resist kuatnya di 1970. Kalau dia berhasil melewati PBH-nya di 1970, maka saham PTPP akan terus melanjutkan tren bullish-nya. Saham PTPP sendiri sama seperti ADI masih berada dalam channelnya. Dia bergerak naik dan belum keluar dari tren lainnya. Teman-teman perhatikan di sini, dia masih berada dalam tren line, dan ini belum berhasil ditembus dan memang masih punya potensial untuk terus melanjutkan kenaikan. Support kuatnya dari PTPP ada di 1535, di mana di situ adalah PBL, dan semi supportnya berada di 1675. Itu adalah white line. Jadi kurang lebih ada di daerah sini. Dia punya support, semi support. Kalau itu jebol, maka dia berpeluang untuk menguji support terkuatnya di 1535. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Wika. Saham Wika sendiri ditutup di harga 2050, naik 0,49% hari ini, di mana saham Wika sudah berada di atas middle gray line. Kalau teman-teman perhatikan di sini middle gray line-nya, dia sudah berada di atas dan closingnya di 2050. Saham Wika masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan, terdekat ke 2080 dan terjauh akan menguji 2200. Saham Wika memiliki batasan support. Yang pertama ada di 1805, yang kedua di PBL di 1750. Sekali lagi, saham Wika juga sama, masih berada dalam trend channelnya dan masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan sampai akhir tahun ini, karena memang sentimennya sangat bagus dan mendukung dari beberapa perusahaan-perusahaan konstruksi milik pemerintah. Kemudian selanjutnya kita punya saham WSBP. Ini saham yang juga sangat menarik, namun hari ini memang dia tidak sempat untuk menembus resist terkuatnya di 296. Sudah berkali-kali memang WSBP ini mencoba menembus 296 namun tidak pernah berhasil. Teman-teman perhatikan bahwa dalam 40 hari terakhir dia melakukan beberapa kali pengujian. Ini yang pertama, ini sempat sampai 318 tapi tidak bertahan. Dia uji lagi, kemudian dia coba lagi hampir kurang lebih 5 kali namun tidak pernah berhasil. Kuncinya ada di 296. Kalau ini berhasil break dan bisa bertahan 3 hari, 3-5 hari, kurang lebih seminggu, maka saham WSBP punya potensial untuk terus melanjutkan kenaikan ke level tertingginya, bahkan bisa sampai 500 dan 600. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, kalau pakai trading, maka ada support kuat di 278, 250, 238, itu teman-teman bisa pakai. Tapi kalau misalkan teman-teman mau untuk invest di tahun ini, maka level-level penting ini teman-teman bisa pakai untuk membeli atau menambah muatan. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Waskita. Induknya WSBP. Saham Waskita sendiri ditutup di harga 1505, di mana naik tipis 0,33%, dan sama seperti emiten konstruksi lainnya, memang saham Waskita ini mereka berada di dekat resist kuatnya. Jadi teman-teman yang mungkin baru mau beli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli ya, selama dia masih kuat bertahan di atas support-support pentingnya. Di mana support-support pentingnya kita lihat di sini.
Ada 1145, di situ adalah support paling kuatnya, kemudian 1320, 1346, dan 1473. Ini level-level penting yang harus dijaga oleh saham waskita. Tapi yang memang paling penting dari semuanya adalah memang 1145. Kalau memang dia itu bisa bertahan, maka saham waskita ini masih bisa terus melanjutkan kenaikan menuju target dekatnya ke 1600 sekaligus menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham waskita. Saham waskita memang paling dijagokan di emiten konstruksi kali ini karena memang perusahaan ini punya banyak sekali aset-aset yang bisa divestasi, yang mana perusahaan akan mendapatkan dana segar, dapat kucuran dana segar lagi, sehingga likuiditas perusahaan tidak terganggu dan perusahaan akan semakin cepat untuk melakukan pembangunan, dan semakin cepat pula perusahaan bisa mengamankan kontrak-kontrak yang nilainya sangat material atau bernilai jumbo. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Waskita Beton, Wijaya Karya Beton, di mana saham Beton ini ditutup minus 1,45% di harga 408, dan menurut saya saham Beton ini masih aman karena dia masih berada di atas support kuatnya di 376 dan masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan. Terdekat dia harus menguji 416 dan terakhir dia harus menembus 452 untuk terus melanjutkan kenaikan menuju level tertingginya di 600 bahkan 700. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini secara daily trading atau mau swing trading, boleh gunakan 376 sampai dengan 390 sebagai support pentingnya, dan teman-teman bisa cut loss jika turun di bawah itu. Tetapi kalau teman-teman yang ingin invest selama setahun ini atau sampai dengan tahun 2024, minimal sampai pemerintahan sekarang ini berakhir, maka teman-teman bisa hold saja. Semakin turun teman-teman bisa melakukan penambahan pembelian dari saham emiten konstruksi yang sudah saya review hari ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-126. Sekian juga 3 sektoral penting yang menjadi andalan The Golden Cross di tahun 2021. Teman-teman bisa memilih yang terbaik emiten mana dari masing-masing sektoral, dan teman-teman bisa beli semakin turun, teman-teman semakin menambah muatan, karena memang saham ini saya rekomendasikan tidak untuk day trading tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Minimal teman-teman bisa hold sampai paling cepat 3 bulan, dan teman-teman bisa nikmati potensial profit yang cukup besar, minimal bisa 20-30%. Oke, sekian dulu review kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar informasi ini dapat berguna juga buat orang lain. Semoga membantu.